dan kebijakan manapun ya harus tetap atas kepatuhan dan wali kota. Ya. Nah, apapun alasannya, ketika kita berbicara birokrasi, katakanlah eksekutif dengan legislatif, saya percaya bahwa eksekutif itu lebih pintar daripada legislatif. betul. Dari persoalan, misalkan persoalan politik sekalipun. Memang di dadah itu, perparkiran di dadah itu bukan hak dinas perhubungan. Jadi ini tuh aneh. Ketika misalnya saya tanya ke PT Dadah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini perannya dari Disub. Ketika desain dari Disub, kenapa bisa terjadi? Itu sudah tanggung jawab PT DAI. Masalahnya Pak, Dibingungkan seperti itu. Sepuh-sepuh yang sudah saya menilai, bagaimana saya langkah ya kalau misalkan langkah saya salah, ulang teguh, ya jangan melihat saya sebagai ketuanya. Jadi saya itu Leo elek. sehingga teman-teman ya pasti bersama saya dekat gitu. Jadi enak secara hubungan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, 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 Sampurasun. Baik, selamat datang. Selamat datang. Dalam kesempatan alhamdulillah dalam kesempatan ini channel Pikirkan Rakyat, berpikir merdeka, rakyat bicara dan kita pikirkan rakyat. Kedatangan tamu. Sebetulnya bukan kedatangan, kami mengundang beliau, salah satu tokoh pemuda Kota Tasikmalaya yang kita pernah ngobrol-ngobrol, ya walaupun hanya sebentar. Visi misinya itu luar biasa untuk kemajuan Kota Tasikmalaya dengan pikiran yang muda, dengan gagasan-gagasan yang brilian. Dan kebetulan alhamdulillah beliau ini sekarang itu menjadi wakil rakyat, artinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya di Komisi apa? Kebetulan sekarang di Komisi 2 ya tentang Komisi 2 itu ini uang ya yang uang uang. Oke, selamat datang di channel kami. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol yang ngobrol-ngobrol ringan tentang Kota Tasikmalaya, ngobrol ya, kondisi sekarang Kota Tasikmalaya di wilayah manapun. Santai Iya, santai saja. Dari sosial, budaya, ekonomi, keuangan dan sebagainya, termasuk hukum, ya, termasuk kita bicara kebijakan atau progres Kota Tasikmalaya sudah sejauh berkaitan dengan itu. Ya belum 100 hari lebih ya kan? 100 hari lebih kebetulan Kota Tasikmalaya itu punya pimpinan baru hasil dari kontestasi kemarin pilkada. Dan yang didaulat itu adalah nomor partai itu nomor berapa? 4 ya. 4 Bapak Biman Al-Fadli Ramadan sama Bapak ini Chandra Nagara. Nah terkait itu selama 100 hari ini ya saya melihat akan ada ya supaya lebih akrab lah ya. Ya. Saya lihat Abi mengira nama. Mangga akan sama. Persoalan yang ada di Tasik itu kan ya jangan menutup mata bahwa kegaduhan persoalan tentang kredibilitas, kewibawaan, eksistensi pimpinan kita ini sedikit noise kan, artinya sedikit banyak punten ini dengan segala hormat Pak Iman, Pak Wali, dengan segala hormat bahwa banyak yang berpikiran ini tentang keadaan atau tentang kredibilitas beliau. Nah, akan sebagai generasi muda, saya ingin mengorek ini dulu sebetulnya kebatinan generasi muda. Akan kan satu angkatan lah ya, tidak jauh lah ya,
satu angkatan, saya yakin akan sedikit besarnya bisa mengorek keadaan Papiman sekarang. Nah, ya. Pertama terima kasih atas undangan. Sama-sama. Saya apresiasi sebesar-besarnya, luar biasa. Ini salah satu langkah bagaimana caranya mengubah paradigma usaha itu berpikir untuk berpikir sehat dan juga mengubah paradigma pejabat-pejabat itu ya memikir supaya memikirkan masyarakat gitu kan, memikirkan rakyat gitu. Tapi langkah utamanya itu saya disclaimer dulu ya, bahwasanya harus digarisbawahi kalau saya ya Riko Restuja itu dengan Pak Piman Alvaris itu kita teman dekat ya, kita harus garis bawahi dulu. Teman dekat, tetapi yang akan saya korek itu terkait masalah kebijakannya gitu. Wali kota. Ya kebetulan teman dekat jadi wali kota ya? Ya kebetulan wali kota. Kalau begitu bisa cawe-cawe dong. Tidak. Saya rumah sakit gitu ya. Iya. Soalnya gitu. Dari Anjirana gitu jantan. Oke. Gitu. Serang gitu. Jadi saya cawe-cawe. Memang ada cawe-cawe? Oh, nggak tahu. Ya mungkin rakyat sudah menilai. Oke, siap. Itu. Ya. Baik, untuk kondisi sekarang itu 100 hari kerja, bahwasanya memang kemarin kan banyak pikiran-pikiran miring itu terkait masalah wali kota dan demo di mana-mana gitu kan. Apalagi demo ke DPRD dan juga demo ke balai kota, semua dari semua elemen masyarakat sudah ada di sana. Bisa gimana lagi? Dan ya hal-hal seperti itu kan noise. Ya. Kenapa akan dibawa ke sini kan apapun alasannya bahwa Kang Riko ini di belakang Kang Riko ini kan masyarakat. Artinya Kang Riko termasuk menjadi anggota dewan itu kan wakil. Nah, sementara suara-suara tadi yang dikatakan noise atau ada demo dan sebagainya itu naik. Artinya itu tanggung jawab Akang. Betul. Karena itu suara rakyat yang mungkin tidak terakomodir, yang pada akhirnya membuat suara-suara noise. Nah, suara-suara noise, saya yakin rakyat akan ke teman-teman DPR itu untuk curhat dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana nih posisi eksekutif dengan legislatif? Artinya di sini kan ada dua kamar yang berbeda, ada dua kamar yang berbeda dengan pekerjaan yang berbeda, tentu saja itu. Tapi ada hubungan, maksudnya ada hubungan itu saling mengawasi dan sebagainya. Apakah memang tidak terawasi sehingga terjadi ini gitu, Mas? Jadi seharusnya itu DPRD dengan wali kota itu sama-sama untuk memberikan ke Tasikmalaya, karena sama-sama. Iya dong. Dan kebijakan manapun ya harus tetap atas kepatuhan DPRD dan wali kota. Ya. Nah kemarin bahwasanya waktu paripurna bukan sejarah, tapi saya pembuka waktu itu interupsi pertama di angkatan 2000 sekarang itu. Saya interupsi kepada Pak Wali Kota ketika semuanya tidak bersuara, belum diawali dengan saya waktu itu memang ada bukan perjanjian ya. Pimpinan DPRD itu sebelum Pak Piman menjadi definitif, Wali Kota itu kita akan berkumpul dengan Wali Kota dan ketua fraksi untuk memikirkan bagaimana kota Tasik ke depan itu seperti apa, arah kota Tasik itu rekonsiliasi sehingga kan pemikiran-pemikiran kita itu yang baiknya diadopsi ya betul. Pak Piman. Waktu itu saya menagih janji itu, tetapi memang sampai saat ini belum terrealisasikan gitu juga. Dan juga ada beberapa mungkin komisi yang dituliskan oleh DPRD mengenai kan kita sudah mengawasi itu apa saja di bawah kejadian di bawah isu-isu sosial di bawah itu seperti apa, sudah membuat komisi, sudah kepimpinan DPRD, tetapi ya mungkin itu belum sampai.
Ini bisa secara internal mereka, atau mereka tidak membuka diri, atau memang ada kekuatan besar yang memang beliau itu seperti terpenjara. Karena kesannya itu beliau itu seperti terpenjara. Padahal kan beliau itu punya hak diskresi. Ya, tapi secara analisis analisis itu kan seharusnya Pak Firman itu yang pertama itu tidak memiliki hutang politik ya. Jelas. Yang pertama itu tidak mempunyai hutang politik terhadap birokrasi atau misalkan di belakangnya kan biasalah kalau misalkan tiba-tiba ada konsentrasi mah di belakangnya suka ada buhir-buhir tuh yang nge-backup tuh ada ini dengan ya mereka itu kan asumsinya oke, nanti bisa dibayar setelah jadi misalkan gitu. Tapi man kan nyaris tidak ada. ya. Terus koalisinya pun nyaris satu pak. Terus beban politik tidak ada, beban balas budi tidak ada. Artinya bahwa beliau itu secara kendaraan atau secara itu dan ya bebas, mau bikin apapun bebas karena tidak punya beban apa-apa. Harusnya kalau memang seperti itu, seperti walaupun tidak FODF ya, seperti KDR. Karena kan kekuasaan dipegang penuh gitu ya. Yang namanya orang mempunyai kekuasaan yang memang bagaimana arah kekuasaan ini menjadi hal baik, menjadi gagasan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Ada tindakan, ada mungkin prinsip lah, keberanian. Ya, yang mungkin karena mungkin Pak Firman sudah jadi wali kota, kita juga tidak mungkin itu karena ya adalah pilihan masyarakat klasik ya. Sebenarnya ketika kita membicarakan Pak Firman di sini tuh kapasitasnya wali kota. Wali kota, iya. Ya kenapa Pak Firman? Mungkin karena pertama beliau itu datang besarnya itu di daerah luar Tasik. Oke, logis. Dan memang Tidak berprestasi. Dan juga saya yakin Pak Firman punya prinsip dan gagasan dan arah kebijakan kemana. Cuma mungkin lagi membaca peta dulu Kelamaan kan? harusnya. Membaca peta 100 kelamaan. Dulu ini gimana gitu kan. Tetapi hal yang paling penting itu sebenarnya tidak ada Jadi gini, mau sedekat apapun kita dengan birokrasi, ya, ibaratnya pemimpin daerah lah, bisa digarisbawahi wali kota, mau sedekat apapun kita, misalkan kan, mau sebaik apa kita ke ASN gitu kan, ASN itu ketika kita tidak menjabat lagi, selesai, karena birokrasi itu akan manut terhadap jabatannya, wali kotanya, bukan ke pribadinya. Itu Benar. Ya mau sampai kamu menelaah terus-terusan. Apalagi di kalangan birokrasi. Seperti birokrasi sudah menjadi beres. Ya udah. Walaupun ada hubungan emosional kedekatan. Poinnya saya tangkap. Menarik. Apapun alasannya, ketika kita berbicara birokrasi, katakanlah eksekutif dengan legislatif, saya percaya bahwa eksekutif itu lebih pintar daripada legislatif. Betul. Dari misalkan persoalan politik sekalipun. Dan cara kinerja pun ya karena mereka sudah belasan tahun. Nah itu maksudnya. Sudah betul ya, maksud saya. Birokrasi sekarang itu cerdas kan? Ya, saya percaya bahwasanya birokrasi itu cerdas, belasan tahun menjadi ya punya jabatan. Ya, lebih jauhnya lagi bisa menyembunyikan. Oh, saya di sini. Kalau misalkan duit, misalnya, oh saya di sini. Dan dia mah tidak tahu karena dia itu baru masuk ke sini dulu. Kalau saya belum jadi wali kota dan itu bukan masalah saya untuk dijawab sebenarnya. Jadi mau ngobrol aja.
Ya, tapi di sini jadi kita tahu bahwa tanya kan yang PL itu kan 8 Oke. yang tidak terisi. Iya. Ada 8 Itu kosongan apa ya? itu kan menjadi apa, dua kinerja dibarengkan. Ada yang definitifnya, ada yang PL terisi, sehingga secara kinerja pun ya pasti masuk. Oh iyalah. Ya harusnya sebenarnya jangan terlalu, ya tadi kayak saya katakan bahwasanya Pak Bima lagi melihat dulu, ini kan memang terlalu lama. Ya sebenarnya saya percaya yang tadi yang pertama, Biro itu pintar dan cerdas karena memiliki apa, ilmu perguruan tinggi yang ada S1, ada profesor gitu kan, ada S2 gitu. Tapi ingat Pak Bima juga ya. Ya jadi kapasitas mereka itu semuanya bagus, birokrasi tinggi. Jadi jangan terus meraba-raba, tinggal arah kebijakan Pak Bima yang untuk menentukan orang, oh ini di sini, ini di sini, ini di sini, ya mereka ini pasti akan berubah. Pasti. Walaupun misalkan waktu itu mereka mungkin tidak terpecah belah lah ketika pemilihan kemarin, dan saya percaya itu, dan saya yakin birokrasi itu pasti akan turun karena pada dasarnya itu ASN birokrasi itu apa namanya pelayan masyarakat, dan Pak Bima itu jenderal. Misalkan akal lah sekarang, nggak apa-apa, aminkan saja. Misalkan akal jadi wali kota, harus seperti apa kan? Dalam kondisi seperti itu sekarang, saya akan tegas sekalipun terkait masalah ketika ada kekosongan, saya akan ganti secepat mungkin. Keren. Mau bagaimana boleh kita ganti. Kenapa? Karena itu salah satu penunjang kinerja kita. Mau bagaimana kita percuma ya kalau misalkan kita mempunyai ide, gagasan, dan kita punya konsep transportasi itu harus seperti apa nanti ke depan. Ya kalau misalkan karena penunjangnya tidak, ya kebalik lah, itu tidak akan jalan. Artinya yang sejalan dengan kita, yang tidak sejalan buang aja keduanya. Oh, nah, kita inilah pemuda maksudnya gitu. Karena pemuda punya apa, jiwa emosional yang memang cukup menarik. Ketika ada tantangannya, kita harus hadapi resikonya. Dan resiko jabatan itu kan berbanding lurus dengan resiko dihujat dan sebagainya. Itu kan sebagai pendewasaan untuk kearifan atau untuk keberanian. Mudah-mudahan kan jadi wali kota itu. Sebenarnya kan memang kalau nggak salah ya dari bahwasanya pengisian PL ini akan haruskan masih ada di Kementerian. Sebenarnya secara historikal politik itu sejauh Kehakiman, KPR, dan sudah kita. Jadi sebenarnya uang itu terbuka, tapi bagaimana caranya kita untuk melakukan suatu lebih politik ya, diplomasi lah yang lebih dikatakannya. Sebenarnya itu bakal terbuka. Mungkin akan lebih gampang karena memang satu rumah. Tidak ketolak lebih kaya. Kenapa? Tidak bisa. Jangan nanya kenapa. Kalau secara normatif ya, kalau secara normatif memang dikatakan di dalam aturan itu pengisian rotasi itu harus 6 bulan setelah berangkat. Ini ada klausul juga biasanya atas izin pemilihan berselang. Kan di komunitas mah ya, tadi kita ngobrol di belakang ATM kan juga. Ya, ATM itu sangat sama sebetulnya pelantikannya. Ya sama kok. Pelantikan ya, sama. Gubernur dengan wali kota bupati kan sama. Gubernur itu kemarin berani, tegas, berani ganti ketika kinerjanya tidak sesuai. Iya, satu itu dihilangkan. Baru dilantik sudah yang kepala itu sudah pecah kepala sekolah. Tidak menunggu regulasi. Tidak ada. Terus baru misalkan baru 2 bulan atau baru beberapa hari tiba-tiba dinas pendidikan diganti.
Sekda ganti. Kenapa Pak Iwan tidak bisa? Ya kemarin dari tim media kalau nggak salah jangan bandingkan Pak Bima dengan Pak Deddy Mulyadi ya karena tidak apple to apple ya, antara gubernur. kebijakannya itu Tapi ada juga bandingannya loh kan. ada Pangandaran, Pangandaran juga meningkatkan PAD luar biasa di waktu lebaran ya. Pangandaran, terus Purwakarta, progresnya luar biasa. Terus Cianjur, Sukabumi, Garut. Padahal itu wakil ya. Wakil ya. Pangandaran itu kemarin berhasil menaikkan PAD ya. Juga membongkar pasar itu Parkir keadaannya kayak parkir di kita langsung menuju ke wilayah tupoksi Akang ya. Parkir menurut Akang parkir gimana? Ya kita mau ngobrol gimana-mana karena menurut Akang salah satunya ya. PAD dan parkir itu kan apa namanya luar biasa. Kalau suka PAD itu jadi prima dosa apa? Tapi kemarin ada kebocoran. Ya? Oh iya, ya apa lupa dari 2 miliar tiba-tiba masuk 1,6 kalau ya. Kalau salah dari 1,8 jadi 1,6 enggak juga. Asalnya 3,2 diturunkan jadi 2. Jadi diturunkan jadi 2. Tapi pendapatannya 1,6 artinya bocor. Nih. Terus bagaimana? Saya bahwasanya itu yang dari 3 menjadi 2 itu sebenarnya targetan kita untuk memperoleh daripada seperti itu belum ya. Tapi fakta di lapangan yang bahwasanya itu adalah 1,6 percaya. Nah, itu kenapa gitu? Sebenarnya kita sudah memanggil isu Terus pada waktu itu ya memanggil isu bagaimana ini kok bisa seperti ini? jawaban isu Ya karena mereka ya semaksimal mungkin ceritanya semaksimal mungkin sudah melakukan regulasi Nah, penemuan di lapangan dan saya yakin Akang pasti akan turun ke lapangan dan akan melihat penemuannya gimana. saya sudah bukan melakukan Riset lah ya. riset ke beberapa tempat parkir dan juga memang itu haknya pemerintah. Ketika dilihat gitu, kan parkir yang salah mau sampai 500 dari 500 orang dan itu kan ada dari satu lahan itu ada yang setor sebulan itu 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kan saya juga akan mempertanyakan ini. Yang mana yang masuk ke dalam PAD kita? Apakah si pagi, apakah si sore, apakah si malam gitu? Ya gitu. Saya nanya ke orang kan dia setelah sih itu kan sih akan sadari yang kedua cina bagian Bogor Kalasar biasa jadi itu beda sebarang mana beda jadi semua juga kan menyetopkan dari satu titik ya Berarti satu titik 3 shift, yang 3 shift itu satu shift satu menyetorkan, tiga menyetorkan setornya per hari atau per bulan? per bulan menyetorkan itu per hari menyetorkan terus yang terjadi yang memang sudah dilegalisasi itu kan 500. Jadi kalau misalnya kalau diligasi gitu itu 500 seralogika yang bukan Iya, itu ya hitungan matematis. matematika sebenarnya bisa nyampe 3-6 miliar bisa Kemana? Kemana tuh? Ya logika juga, saya logika paling jauh lah. Misalkan kita kemarin kan saya buta, saya bisa menghitung 500 kali 3 berarti 1.500. 200 taruh satu orang itu sejuta lah juta berapa? 1 bulan ya kali misalkan laporan ke pemerintah setahun kali 12 bulan 1 titik
beda kan, itu ada yang sejuta yang juta ya, ya. Bagaimana sih teman? Setelah diamati dan sebagainya, gimana? Ya namanya juga manusia ya, tukang parkirnya manusia gitu kan. Tapi yang menunjukkan kan masyarakat awam kan yang tukang parkir, mereka kan pasti akan taat aturan sih. Kayak begitu. Pasti taat gitu kan, itu namanya apa ya? Menurut aturan sabar-sabar ya. Itu kemana ya? Nah, kita juga akan mengikuti. Dan sebenarnya oke lah, kalau APBD kita itu bisa dilihat 1,7 1,8 Ya, APBD. Waktu itu kita bisa tembus di angka 2,2 tuh. Waktu itu kan berbeda dengan sekarang. Seharusnya kan yang sekarang itu bisa bertambah. bisa lebih dong. Iya, karena yang membeli kendaraan itu kan mereka tidak mungkin. Kalau waktu itu kendaraan misalkan 500, Ya, misalkan 500 kendaraan. Yang sekarang mungkin bisa menjadi 600 kendaraan. ya, Dan itu juga potensi lebih kreatif. ya. Masa dari dulu misalkan sekian, tiba-tiba sekarang jadi turun, kan tidak masuk logika juga kan? Ya, Coba kan? Bisa buka-bukaan aja kan? Saya tahu. Bukan aja, apa-apa kita ngobrol kan memang ini untuk pembelajaran masyarakat itu sudah tahu. Karena memang kita transparan kan itu sudah transparansi. Iya, aduh transparan. Bukan aja kan? Ya kalau berbicara bukan banyak, bukan menuduh ya, tapi diduga. Enggak kita dulu. Praduga tak bersalah ternyata. Gimana? Yang pejabat yang menanggung jawab tentang tupoksinya di situ. Berarti di suhu. ya, mungkin ada beberapa yang lain. Sebenarnya gini sih pemerintah itu gampang yang mengecek. Kenapa kamu jabatan? Soalnya itu tahu, saya tahu kok. Kan jadi saya tidak tahu persisnya itu seperti apa secara analisis dan logika. Tidak apa-apa kita berlandaskan pada logika tapi salah. Dan itu tidak akan kena dong logika dibuka saya. Kalaupun misalkan ada orang inisial saya, Kalau saya bukan pejabat. Masih ada tadi kan. Oke. Sama. Jadi panitia diduga ada. Dan sebenarnya kalau kan itu kan harus ada kebijakan tegas dari wali kota. Seperti misalkan, kan nih, kita parkir ada berapa, luas jalan berapa, ada parkir ilegalnya di mana? Bisa juga yang ilegal dilegalkan. Ilegal dilegalkan gitu kan, itu bisa jadi itu juga. Terus yang kedua, coba untuk bisa merekrut orang-orang sekitar, misalkan RW sana yang menjadi tukang parkir, tapi by data gitu sama. Oh iya. Dan kemarin ada suatu wilayah pusat kota. Oh bisa aja, nggak apa-apa. Ya, bukan aja kebedahan. Oke. Jelas. Inisial C gitu ya. Kebedahan. Ya, kemarin kita di terkait sama UPT. Kalau nggak salah itu 1 tahun itu masuk kepada kas daerah UPT-nya itu ya. Kontribusi parkirnya itu 20 juta. Nah, kita tahu dana itu seperti apa. Kalau memang di daerah itu, berparkiran di daerah itu bukan hak dinas perhubungan. Jadi ini tuh aneh. Ketika misalnya saya tanya ke UPT daerah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini perannya dari disub. Ketika di sana terjadi disub, kenapa bisa terjadi? Itu sudah tanggung jawab kita deh. Masalahnya apa? Dibingung kan seperti itu. Ya mungkin kalau saya tahu kan begini, ketika disub itu menanggung jawab perparkiran di bawah jalan.
Kalau di dalam ruangan atau di halaman atau di dalam ruangan itu masuknya tuh di dispenda kalau tidak salah. Ya, Dispenda. ya pajak parkir. Ya pada parkir, artinya parkirnya sudah dikelola segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan besar itu ketika misalkan masuk di salah satu mall, bukan mall yang besar. Kalau yang mall besar di pihak ketiga kan aman, kalau memang itu. Tapi misalkan di minimarket, di minimarket ada halamannya dipakai parkir. Berarti setelah aturan itu menjadi dispenda. Enggak. Halamannya. Kalau di bahu jalan gimana? Kalau yang Sebenarnya kalau berbicara aturan di tempat-tempat minimarket itu kan tidak ada aturannya. Sebenarnya ilegal. Iya. Itu tidak masuk ke dalam sejarah. Ya. Sebenarnya bisa diatur sih oleh kebijakan oleh kota sebenarnya. Seperti hal perda. Bukan perdanya, kalau perda sudah ada. yang lapor yang belum ada. Kalau untuk minimarket nggak ada. Di minimarket itu kan ya mungkin warga sekitar. Oke, paham. Warga sekitar, tapi bukan masuk ke ranah-ranah pemerintah. Berarti bahwa ya memang saya sepakat kalau memang itu dan pemerintah itu tidak boleh berbisnis dengan warganya. Tidak boleh, bahaya. Kalau misalkan itu dinaungi oleh sebuah wilayah, kalau misalkan sebuah ada organisasi dan sebagainya, itu itu di luar kuasa. Itu mah bukan hak kita. Tapi juga kan dengan itu kita juga sebenarnya bisa berkontribusi dengan rakyat. Ya. Sebenarnya bisa juga sih untuk menambah penghasilan sana, misalkan seperti ada di salah satu kafe pakai karcis. Pakai karcis. Terus masuknya kan jelas tertera berapa ribu. Bayarnya dikasih ya, bukan di tempat dia. Karena nanti harusnya menekankan pemerintah itu kepada pemilik restorannya atau nomornya, bosnya parkir harus gini, jadi jelas main. Yes, kalau gitu itu kita betul punya lewat. Kalau misalkan ada pajak resto beda, pajak parkir kan beda. Resto itu pajaknya maksudnya takutnya pajak parkir itu disatukan dengan pajak resto. Ya, kalau nggak juga bisa. Iya, kalau ngomong harus bisa disatukan ya. Iya, kalau memang ada ambil. Iya, baru ya itu kan. Itu harus dikejar. Ya harus. Ada lagi nggak? Masuk lagi deh. Masuk lagi apa? Masuk lagi deh itu ke kondisi kepastikan. Sebenarnya saya pribadi ya harus berani dan sebagainya. Ya, wali kota gitu. Wali kota harus berani dengan prinsip. Ketika misalkan dan juga harus bisa yang mampu mungkin harus bisa mendengarkan. Oh iya dong. Mendengarkan bagaimana cerita masyarakat sebenarnya isu-isu apa yang ada di kota Tasikmalaya. Kan sebelum menjadi wali kota, semuanya ya calon pemilik itu kan bersiap-siap dan mereka memiliki ide dan gagasan dan harus bagaimana kota ini ke depan. Dalam 10 tahun kita mau fokus apa, 2 tahun kita membereskan apa, semua sudah disiapkan. Makanya mencalonkan diri menjadi wali kota. Kan di dalam makhluk itu man awal muda sabar ista Anda. Jadi barang siapa yang tahu perjalanan jauh itu kan harus bersiap-siap. Iyalah. Prepare bahasa kita mah gadget mah. Prepare dulu. Ketika misalnya di depan ada kendala kita sudah bersiap. Bagaimana? Ini mah bagaimana caranya? Wah ini kata ini supaya ini hilang. Ya. Soalnya Dan juga kecurigaan itu tidak prepare. kayak mungkin belum maksimal. Tidak ada nggak paham. Kan ada bahasa halus. Nggak apa-apa. Ini kan masyarakat memilih calon wali kota pada saat itu. Saya yakin karena ketertarikan dengan gagasan idenya yang dijualkan dalam
visi misi atau janji politik yang dituangkan, janji politik itu nanti itu dituangkan di dalam RPJMD. Artinya bahwa Pak Wali Kota itu punya beban moral terhadap masyarakat yang memilih, karena diiming-imingi oleh visi misi. Ya. Sudah sejauh mana visi misi yang mengiming-imingi rakyat sampai detik ini, dengan kondisi rakyat tiba-tiba ada gejolak seperti ini. Ya. Artinya visi misi ini tidak, ini saya aja tidak berangkat atau tidak, visi misi ini tidak mau mengena nih ya, mengena dalam artian sehingga masyarakat tertarik terkait menjadi salah satu karena kan visi misinya, karena menarik nih, oh visi misinya ada kasih rumah, setelah apa pada akhirnya di habis wajib ya, terus ya itu berlaku menjadi kasih maju kan, sudah kelihatan kan berproses. Jadi gini, Pak, ini cari aman ini Pak. apa? Tadi kita tadi harus bersiap-siap. Ketika bisa kita sendiri lah, kita sendiri kan menjadi apa? Ketika dipilih, saya menjadi pemimpin. Juga dipilih saya menjadi ketua fraksi. Fraksi P3 di bawah 7 orang, di bawah 6 orang anggota saya yang umurnya 6 tahun dan berbagai. Saya harus dipilih sebagai pemimpin, bukan sebagai anak mudanya. Ya, bagaimana saya pemimpin? Harus melakukan kebijakan yang bijaksana. Sepakat. Yang bijaksana dalam artian dengan ketegasan. Ya. Dan misalkan teman-teman fraksi saya, misalkan dengan kita ada reward dan punishment, yang dilakukan, dia punya prinsip ke depan dengan tidak melanggar etika yang beliau itu. Tetapi saya juga sering diskusi dengan teman-teman anggota fraksi. Diskusinya itu kan saya juga anak muda yang tidak luput dari kesalahan, ya. Jadi sehingga berbicara kepada teman-teman bahwasanya ketika misalkan ada saya melakukan kesalahan, tolong ingatkan poin karena mau bagaimanapun saya pertama masuk di DPRD, saya menjadi ketua fraksi, kan saya tidak tahu mengenai DPRD itu seperti apa di dalamnya, ya kan? Sehingga saya minta arahan kepada sepuh-sepuh yang sudah saya menilai bagaimana saya langkah, ya kalau misalkan langkah saya salah, ya jangan melihat saya sebagai ketuanya. Jadi saya itu beliau elek. Sehingga teman-teman ya pasti bersama saya dekat, jadi enak secara hubungan emosional. Ya kata orang tua kan gini, anak-anak sepintar apapun anak-anak, mau anak-anak atau anak muda jadi profesional, jadi pintarnya dibandingkan dengan orang tua yang berpengalaman itu jauh. Artinya persoalan kecerdasan itu atau pengalaman itu ada di orang tua. Ya mereka makan duluan melihat matahari terbit di kita. Artinya matahari itu seperti saat sedang di sama matahari. Kalau menurut akan, jadi di atas ilmu ada adab dan etika. itu maksudnya. Gimana? Gini aja. Kalau saya menjadi wali kota, Nah, oke. Sepakat. Oke. Kalau Kang Riko menjadi wali kota terpilih dan anak muda, dengan apa namanya, dengan kekuatan gadget ya gitu ya. harus seperti apa? Harusnya seperti apa? Yang pertama, Oke. karena saya anak muda, Oke. dan juga semua orang yang pernah membantu Komunikasi Malaya maju walaupun di luar daripada koalisi, Oke. saya akan datangi
saya akan soal karena bagaimanapun mereka tahu akar permasalahan Kota Tasikmalaya dari dulu sampai sekarang. Soal ke siapa? Bersama di sepuh dan juga wali kota yang sudah terdahulu itu kita minta arahan dan bagaimana waktu kondisi akan menjabat sehingga kita punya gambaran Kota Tasikmalaya harus bagaimana melihat daripada sejarah yang lalu-lalu masukan beliau karena mau ketemu kita pun menjadi kota santri gitu ya. Oh iya, Bagaimanapun sejarah Kota Tasikmalaya itu kan luar biasa. ya mereka lebih paham dulu kan gitu Pak. Mungkin mereka bukan apa susahnya. Enggak saya ini mah. ya Kalau saya wali kota nih. ya, Sebagai wali kota. kalau saya Iya. ya saya sebenarnya tidak susah untuk melakukan soal itu. Dan saya yakin mereka juga paham bahwa wali kota itu walaupun muda ketika dia tubuhnya itu sudah punya legitimasi dari rakyat sebagai wali kota. Saya yakin mereka itu akan ya orang tua Akan membantu kita. iya orang tua. Anak senakal-nakalnya ketika masuk ke orang tua tidak akan dimarahin, diomongin ini ya kecil. Kalau menurut Akang itu wali kota kita itu Menurut saya sudah tapi hanya sebagian itu masih bekerja kan baru 100 tahun ya masa dari 4 tahun. kalau secara ya maksud saya ajak ngopi beliau misalkan ya, segala persoalan silang sengketa itu kan bisa selesai dengan ngopi dan di rumah makan. Ngopi Kalau misalkan ketemu dalam sebuah acara itu mengenai masalah itu karena protokolnya memang ini menemui dia soal dia tanpa protokolnya bila perlu sembunyi ya itu boleh nggak? Harus. boleh dan walaupun juga sama manusia manusia kok siapapun ya berhak untuk memenuhinya. Rakyat pun walaupun rakyat yang tidak memilihnya itu ya wajib mereka lindungi. Oh iya, karena dia sudah menjadi bapak walinya kota, Iya. wali kota Tasikmalaya, wali berarti. Wali kota yang ya harus menaungi semua masyarakat kan menjadi bapak semuanya. Iya, kan wali itu kan orang tua. Ketika mana walinya ya di sekolah ini mana walinya? Iya, itu kan orang tua. Harus bisa mengajar. Walaupun masih muda, tetap kan stigma itu orang tua. Orang tua itu harus bijaksana, dewasa. Nah, kebijaksanaan nggak apa-apa, nih kita ngobrol aja. Ya, Kebijaksanaan itu muncul kalau memang kita juga punya guru yang mumpuni atau punya sepuh. Dan ternyata sepuh kita itu masih banyak di kota Tasikmalaya, termasuk beliau bapaknya Kang Dewa sama saya. Ya iyalah punya sepuh ya, gimana enggak. Beliau itu sudah punya kiprah di Tasikmalaya dan sebagainya. Ditanyain enggak beliau pernah nggak datang ke sana? Kalau ke rumah enggak. Ya Ya kalau ngobrol di luar pun ya enggak lah sama bapak. Tidak. Sudah menjadi wali kota ya. iya ada itu. Karena nggak apa-apa lagi kita ngobrol banyak lewat itu nanti ada hal-hal yang ya kita mah behind the skin-nya artinya ada pergulatan batin anak muda dan sebagainya harusnya seperti ini ada kedewasaan jangan sampai belum mandi dari wali kota tiba-tiba dipaksa jadi wali kota ada nggak pikir? Kalau saya sih enggak. Karena negara kita ini negara demokrasi ya oke. dan siapapun yang dipilih menjadi wali kota itu pilihan rakyat. Yang ada wali kota, wakil wali kota, wakil presiden bisa juga. Ya, bukan Bebas ya. berarti kan masyarakat yang menilai. Berarti ya masyarakat itu menganggap bahwa wali kota atau itu layak untuk memegang
Tasikmalaya, gitu kan? Awalnya, awalnya makanya terpilih. Gitu kan. awalnya Saya sih, jadi gini lah. Wali kota ya. Oke, Pak. Wali kota itu harusnya mempunyai konsep yang tepat dalam program-programnya. Kan dia politik kan, fungsi politik. Misalkan 100 hari kerja, misalkan ya, 100 hari kerja saya akan menurunkan angka kemiskinan kota Tasikmalaya. Alright. Ya, walaupun nggak atau misalkan setelah 4 tahun ini saya fokus bagaimana caranya angka kemiskinan kota Tasikmalaya menjadi 8%. Karena kan bisa dikatakan normal dan sekarang itu angka kemiskinan itu 11,10%. Kemarin dilihat daripada LKPJ bahwasanya 76.700 sekian ribu orang itu bisa dikatakan masyarakat Di bawah kemiskinan, garis kemiskinan. Dan menarik sungguh luar biasa, kota Tasik ini menjadi menjadi kota termiskin se-Jawa Barat. Iya, kota miskin se-Jawa Barat terbesar. Menariknya apa? Terus yang kedua, dalam laju perekonomian kota Tasikmalaya itu di angka 5,7%. Yang artian perputaran uang yang ada di kota Tasikmalaya itu sungguh luar biasa. Dan kota Tasikmalaya ada proyeksi menjadi, kan kota Tasikmalaya itu adalah pusat metropolitannya timur. Kenapa ada BI? Semua perputaran ada di kota Tasikmalaya. Waktu Gerakan Timur di kita Kota-kota bertindak, ya mereka berinvestasi di kota ini untuk apa sih? Untuk apa? Mereka berinvestasi ada maksud dan tujuan. jelas lah. Dan memprediksi ke depan seperti apa kota Tasikmalaya gitu kan. Nah, tetapi kok bisa gitu angka 11,10% kemiskinan, tetapi perputaran uang terbanyak itu di kota Tasikmalaya. Bahkan banyak kok pengusaha besar yang berasal dari kota Tasikmalaya di luar kota Tasikmalaya gitu ya. Orang pasti sukses. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, ada apa? Uangnya kemana? Sama siapa? Apakah uangnya diarahkan menjadi suatu kebijakan yang mesejahterakan masyarakat atau Oke, bentar. atau ada lagi nggak? Ada lagi. Ya, sekarang kan silakan aja. Ini terakhir kan, karena memang kita dibatasi waktu. Kalau memang kita tidak dibatasi waktu, luar biasa. Jadi obrolan bisa sampai subuh. Itu menarik. Masih menarik. Ternyata ada hal-hal yang memang di luar dengan di ya. Kata semuanya, Bapak ini, kita ini, akan menurunkan poin ini kan sedikit membuka hijab sebetulnya. Walaupun strike, tapi poinnya sudah setara. Dan mudah-mudahan penonton pikir kata yang untuk menangkap itu tadi itu menjadi sebuah pesan. Terakhir untuk kota Tasikmalaya dengan kondisi yang seperti sekarang ini mau ngomong apa silahkan. Ngomong Tentang kota Tasikmalaya. Apa saja? saya berbicara ngobrol di depan ini dia salah satu kebanggaan dan juga saya meminta kepada pimpinan daerah itu harus bisa mengakomodir semua masukan-masukan mau itu masukan dari pihak manapun walaupun misalkan bukan dari pemiliknya karena sudah menjadi Bapak Wali seluruh Kota Tasikmalaya. Saya yakin kok teman-teman semuanya yang demo yang apa itu memiliki gagasan, memiliki masukan-masukan baik. Coba masukan baiknya diterima dari pihak sih. Dan juga
saya apresiasi dan juga hebat lah terkait masalah visi misi Pak Wali Kota itu, karena membuat visi misi itu kan punya roadmap yang jelas tuh. Ya, tolong untuk bisa dibukakan roadmap itu tuh, seperti halnya misalkan pemerintah itu mau fokus kemana setahun ini, mau fokus kemana, sehingga jelas dan masyarakat paham. Seperti halnya one habis one choose, ini harus bagaimana, mekanismenya bagaimana, kan kita tidak tahu. Seperti masih pelak pembiakan ekonomi kewilayahan itu mau bagaimana untuk bisa mengembangkan UMKM kita, misalnya di Kota Tasikmalaya, jangan sampai UMKM kita atau pasar tradisional kita kalah dengan pasar modern. Ya, itu. Jadi harus jelas step by step. Mungkin itu saja. Oke, luar biasa menarik. Artinya bahwa siapapun yang menjadi pemimpin kota atau siapapun menjadi pemimpin atau wali kota, gubernur, bupati, presiden sekalipun, bahwa semuanya itu adalah mereka-mereka itu atau beliau-beliau itu menanggung atau di pundaknya itu ada amanah rakyat, Ada harapan ada. Dan keberpihakan mutlak bahwa rakyat itu harus menjadi pijakan dan rakyat itu berdaulat, karena kalau tidak ada rakyat niscaya tidak akan ada pemerintah. Jadi rakyat ada negara juga. bahwa segala sesuatunya sekecil apapun persoalan kebijakan itu harus berpihak pada rakyat. Alhamdulillah Kang Riko memberi sebuah pencerahan yang buat kita itu mudah-mudahan menjadi bahan buat teman-teman di birokrat ataupun di birokrat semua atau di aparat. Ini menjadi pemantik, ini menjadi sesuatu energi positif untuk berjalan membuat sebuah kebijakan. Dan kita akan berjumpa lagi di channel Pikirkan Rakyat dengan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.